Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 286, Selamat tinggal yang menyedihkan. Luli akhirnya mengerti setelah Du Zeng menjelaskannya. Ada 12 kota besar di dataran tengah, satu di timur, barat, selatan, dan utara masing-masing, satu di tenggara, barat daya, serta timur laut dan barat laut masing-masing dan 4 di tengah. Orang-orang dapat diteleportasi antara 12 kota besar, tetapi orang-orang dari kota lain tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, 10 tahun yang lalu, formasi teleportasi kota Mystic Armor ditutup. Dengan kata lain, tidak ada formasi teleportasi yang dapat mencapai kota Mystic Armor saat ini. Hal itu membuat Luli memiliki dua cara untuk mencapai kota Mystic Armor. Cara pertama adalah dengan menggunakan formasi teleportasi jarak pendek dan dia dapat berteleportasi ke suatu tempat di dekat wilayah Mystic Armor dan kemudian mencapai kota Mystic Armor. Ini akan memakan waktu dan menguras kristal Swan. Mereka yang mampu mengambil formasi teleportasi di Central Plains adalah orang-orang kaya, murid-murid keluarga super. Murid-murid keluarga tingkat keempat atau kelima rata-rata tidak akan berani mengambil itu. Apa alasannya? Central Plains terlalu besar. Ambil contoh Mystic Armor Region. Itu hanya sebuah wilayah berdasarkan nama, tetapi lebih dari 10 kali lebih besar dari Northern Desert. Jarak antar wilayah agak jauh sehingga teleportasi akan membutuhkan banyak batu energi yang berarti banyak Swan Crystal. Berapa banyak wilayah yang ada di Central Plains? Lebih dari 500, besar atau kecil. Dari utara ke timur Central Plains, ada lebih dari 100 wilayah di antaranya. Jika teleportasi ke satu wilayah akan menghabiskan biaya 50 juta kristal Swan, 10 akan menghabiskan biaya 500 juta dan 100 wilayah akan menghabiskan biaya 5 miliar. 5 miliar kristal Swan bisa memberi seorang prajurit 5 atau 6 rumput naga yang bangkit. Bagaimana mungkin keluarga biasa mampu membelinya? Murid-murid dari 12 keluarga kerajaan baik-baik saja. Mereka memiliki token keluarga kerajaan yang dapat memberi mereka diskon untuk formasi teleportasi. Itu akan menjadi tawaran yang bagus. Memang, Luli adalah murid keluarga Lu, tetapi dia tidak memiliki token keluarga kerajaan. Haruskah dia berteriak bahwa dia adalah putra Lu Renhuang? Tentu saja, bahkan tidak semua murid keluarga Lu dapat diberikan token keluarga kerajaan. Lu Renhuang pernah melawan musuh di Gurun Utara yang berarti bahwa murid-murid keluarga Lu juga tidak sepenuhnya aman. Luli sangat asing bagi dataran tengah. Bagaimana dia bisa meneriakkan identitasnya secara acak? Ada cara lain, yaitu dengan mengambil kapal berlapis besi dari suatu kamar dagang. Cara ini jauh lebih lambat. Luli akan menghabiskan waktu setidaknya 2 tahun. Tentu saja, bagi seorang pendekar alam roda takdir, 2 tahun bukanlah apa-apa. Mereka dapat menghabiskannya untuk berkultivasi. Oleh karena itu, ketika banyak pendekar bepergian ke tempat yang jauh, mereka akan menggunakan kapal berlapis besi itu. Itu tidak sepenuhnya aman, tetapi biasanya tidak akan terjadi apa-apa. 2 tahun. Bagi Luli, itu terlalu lama. Di sisi lain, dia tidak memiliki kristal Swan. Apakah dia seharusnya meminta kristal Swan dari keluarga Bai, atau Rascian Phoenix atau Du Zeng? Luli tidak ingin berutang pada mereka. Beberapa miliar kristal Swan terlalu banyak untuk diminta. Pergi ke keluarga Bai untuk meminta bantuan? Itu sama saja dengan mengambil keuntungan dari yang lemah dan orang-orang mungkin akan mengatakan bahwa dia memeras keluarga Bai. Bertanya pada Du Zeng, Luli tidak begitu mengenalnya sekarang. Selain itu, Luli tidak ingin berutang apapun pada Du Zeng. Rascian Phoenix. Kali ini, Rascian Phoenix telah menawarkan cukup banyak bantuan dan mereka bahkan mengambil risiko ditemukan dan dihancurkan. Rascian Phoenix juga membutuhkan kristal Swan untuk membeli pelet dan bahan untuk kultivasi. Luli tidak dapat meminta bantuan seperti itu kepada mereka. Pada akhirnya, Luli memutuskan untuk pergi ke Central Plains dan melihat-lihat. Dengan 2 prajurit Nobel Lord Realm bersamanya, mereka pasti bisa menemukan cara untuk membuat beberapa kristal Swan. Mereka bisa mendapatkan kristal Swan dalam perjalanan mereka. Du Zeng melihat Luli mengerutkan kening setelah penjelasannya. Du Zeng mengambil keputusan setelah berpikir sejenak dan berkata, "Saudara Lu, jika kamu benar-benar perlu mengambil formasi teleportasi, aku dapat meminta keluargaku. Kami masih mampu membeli beberapa miliar kristal Swan." "Tidak, terima kasih." Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Du, terima kasih banyak atas tawaran baikmu. Aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan kristal Swan." Du Zeng tidak berusaha membujuknya.
Hal ini sudah di luar kewenangannya. Luli kemudian bertanya kepada Du Zeng tentang hal-hal lain di Central Plains. Ia pergi setelah mereka berbicara selama hampir 4 jam. Saudara Du Zeng memegang tangan Luli setelah dia berdiri dan berkata, ketika kamu diteleportasi ke Central Plains, kamu akan tiba di Cloud City. Aku akan memberitahu anggota keluargaku untuk pergi menjemputmu. Aku punya pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa pergi ke Central Plains bersamamu. Dunia ini luas, tetapi kita akan bertemu lagi. Atau, jika kamu kembali ke Northern Desert, mari kita minum lagi. Luli menangkupkan tinjunya dan kemudian pergi bersama Mingyu tanpa basa-basi lagi. Du Zeng memperhatikan Luli pergi. Ia menghela napas dan berkata, keluarga Lu tidak tahu tentang Luli. Namun, keluarga Lu telah ditutup 10 tahun yang lalu. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. Wajar saja jika mereka tidak tahu tentang Luli. Luli akan menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menemui keluarga Lu. Apakah perjalanannya akan lancar? Luli, selamatlah. Jika tidak, semua yang telah kulakukan akan sia-sia. ... Luli meninggalkan rumah lelang itu, tetapi di sana sudah ada banyak orang. Para pemimpin dari berbagai keluarga dan pasukan ada di sana. Mereka semua memberi hormat kepada Luli saat dia keluar. Luli tidak ingin berbicara dengan keluarga yang hanya memuji mereka yang berkuasa. Dia akan segera pergi, jadi dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka. Luli menatap Mingyu yang meraih Luli dan terbang. Mingyu melepaskan manik kehidupannya dan terbang menuju Gunung Kaisar Bai. Mingyu dan Luli baru saja berangkat. Para prajurit di sana saling memandang dengan ketakutan, tidak tahu bagaimana mereka telah menyinggung Luli. Mingyu terbang langsung ke Gunung Kaisar Bai. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai puncaknya. Ketika mereka tiba di alun-alun, Nyonya Yan sudah ada di sana untuk menyambutnya bersama beberapa kepala keluarga Bai, seolah-olah dia tahu Luli akan datang. Bai Leng. Luli melihat wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Bai Leng berhasil kembali hidup-hidup, tetapi dia kehilangan satu lengannya. Meskipun dia datang bersama Nyonya Yan, dia tidak tampak senang. Ekspresinya dingin. Bai Leng pernah menyelamatkan Luli di tebing api penyucian. Melihat Nyonya Yan hendak memberi hormat kepadanya, Luli segera menghentikannya. Kemudian dia membungkuk kepada Bai Leng dan berkata, Tuan Leng. Ekspresi Bai Leng kini lebih ramah. Dia mengangguk tetapi tidak berkata apa-apa. Nyonya Yan merasakan rasa malu itu. Dia berjalan mendekat untuk memecah kebekuan dan berkata, Luli, ayo masuk sekarang. Jamuan makan sudah siap. Yang kami tunggu hanyalah kamu. Tidak, terima kasih. Luli tidak menyukai jamuan makan seperti itu dan dia merasa canggung di Gunung Kaisar Bai. Dia menatap Nyonya Yan dan berkata, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Nona Kyuk dan Nona Siaswang. Kami adalah teman. Saya akan segera pergi, jadi saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Nyonya Yan telah memberitahu keluarga Bai tentang kepergian Luli. Beberapa kepala keluarga Bai merasa senang sementara yang lain merasa khawatir. Mereka ada di pavilion luar. Aku akan mengantar kalian ke sana. Nyonya Yan melambaikan tangan untuk membiarkan semua orang pergi. Kemudian dia menuntun Luli dan Mingyu menuju pavilion luar. Sebelum dia tiba, Luli sudah dapat melihat dua sosok ramping di kejauhan dan suara indah terdengar di telinganya. Bai Kyuk sedang duduk di pavilion dengan kaki disilangkan. Dia mengenakan gaun putih hari ini, seperti peri. Dialah yang sedang bermain sitar Cina. Dia fokus dan luar biasa, seperti seorang wanita yang keluar dari lukisan. Bai Siaswang berada di luar pavilion. Ia mengenakan gaun merah dengan pedang berwarna merah darah di tangannya. Ia mengayunkan pedangnya dengan anggun seolah-olah hendak terbang ke langit. Pedangnya menari-nari dengan indah, tetapi ia lebih mempesona. Salah satu dari si kembar itu pendiam, sementara yang satunya gelisah, yang satu berpakaian putih, yang satu lagi berpakaian merah, yang satu memainkan sitar Cina, yang satu lagi menghunus pedang. Namun, mereka berdua sama-sama cantik. Pemandangan di pavilion luar ruangan itu indah dan sempurna. Tidak ada yang tega mengganggu pemandangan seperti itu. Musik yang lembut dan menenangkan dimainkan pada sitar Cina. Gerakan yang luwes dan anggun datang dari penari pedang. Entah bagaimana, ada sedikit kesedihan dan kepedihan dalam semua ini. Hampir seperti si kembar sengaja datang ke sini untuk mengantar Luli pergi. Tak satu pun dari mereka menatap Luli, seolah-olah mereka tidak tahu ada orang di sini. Luli melambaikan tangannya untuk menghentikan Nyonya Yan dan Mingyu agar tidak melangkah maju.
Dia berdiri di kejauhan, menatap si kembar dalam diam. Dia menatap ke arah si kembar, mencoba untuk mengukir mereka di lubuk hatinya. Baekhyuk meletakkan tangannya dengan lembut pada senar setelah menyelesaikan lagunya. Bae Xiaosuang berdiri di sana dengan pedangnya sebagai tumpuan. Mereka berbalik dan melihat ke kejauhan. Luli sudah berbalik dan berjalan pergi. Yang bisa mereka lihat sekarang hanyalah bayangan kesepian. Kesedihan muncul di wajah cantik Baekhyuk. Dia membuka bibirnya yang merah, mencoba mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, hanya dua kata yang keluar, hati-hati. Bae Xiaosuang tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia berteriak, "Luli, ingatlah untuk kembali dan menemui kami. Jangan biarkan dirimu mati di dataran tengah." Hahaha. Luli terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Mingyu menangkapnya dan terbang, lalu menghilang di kejauhan. Luli tidak menoleh ke belakang. Dia hanya tertawa dan tertawa. Tawanya tampak tak terkendali, tetapi kesedihan di dalamnya tidak dapat ditahan. Bab 287, apa yang diinginkan seorang gadis. 5 hari kemudian, Luli pergi di tengah malam tanpa membuat Liu Yi khawatir atau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, hanya meninggalkan sepucuk surat tertulis. Tentu saja, Luli mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Cha dan menyerahkan beberapa hal. Selain mengawasi keluarga Liu, keluarga Yu, dan keluarga Bai, Luli meminta Ye Cha untuk mengirim seseorang ke Dataran Hijau jika dia punya waktu. Jika dia bisa mendapatkan informasi tentang Luli, dia bisa membawa Luling kembali atau memberitahunya bahwa Luli pergi ke Dataran Tengah. Luli meninggalkan lukisan Luling. Ia juga memberitahu Ye Cha bahwa jika kesempatan tidak memperbolehkannya menyelamatkan Luling, ia tidak boleh mengambil risiko. Nenek ular hantu dari Istana Dewi adalah orang yang sangat kuat. Yu Huashen berspekulasi bahwa dia pasti berada di puncak alam penguasa mulia. Nenek ular hantu adalah orang terkuat kedua di Istana Dewi, yang berarti bahwa tuan mereka mungkin berada di alam penguasa manusia. Oleh karena itu, Luli meminta Ye Cha untuk tidak mengambil risiko terlalu besar. Ini juga alasan mengapa Luli tidak pergi ke Dataran Hijau sekarang. Luling harus aman di Istana Dewi. Kesalehan anak harus didahulukan. Dia telah memilih untuk pergi ke keluarga Lu terlebih dahulu. Jika Luling tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk pergi ke keluarga Lu tetapi malah pergi ke Dataran Hijau, dia akan memarahinya. Apalagi, setelah dia kembali ke keluarga Lu untuk mencari asal-usulnya, dia pikir keluarga Lu dapat mengirim prajurit yang kuat ke Jurang Es dan Istana Dewi untuk membawa Luling kembali. Itu akan menjadi yang terbaik. Luli juga mengucapkan selamat tinggal kepada si Bungkuk Tian dan meminta Ye Cha untuk membebaskan si Bungkuk Tian dari cacing jiwa. Si Bungkuk Tian tetap tinggal di keluarga Liu karena ketulusan hatinya. Dia tahu bahwa keluarga Liu akan bangkit, dan yang terpenting, ras Phoenix Biru memiliki buah ular langit. Luli, Yu Huashen, dan Mingyu pergi ke Gunung Gajah Naga di Pulau Blood Evil setelah mereka meninggalkan Pulau God Dawn dengan tenang. Mereka pergi untuk memberi penghormatan kepada kakek Luli dan paman buyut ke-6. Kemudian mereka terbang langsung ke kerajaan bela diri langit dengan kapal berlapis besi. Luli memilih untuk diteleportasi keluar dari gurun utara dari kerajaan bela diri langit karena keluarga Zi bersikap ramah kepadanya. Selain itu, Yu Huashen harus kembali untuk membuat beberapa pengaturan. Tentu saja, Luli punya satu hal lagi yang harus dilakukan, membunuh kepala keluarga dari keluarga Bu. Suatu hari, kepala keluarga Bu menggali kuburan kakek Luli sebagai tanda untuk membangun hubungan dengan keluarga Yu. Dia juga membunuh paman buyut ke-6 Luli. Luli akan selalu merasa tidak senang jika dia tidak bisa memenggal kepala-kepala keluarga ini. Formasi penghambatan diaktifkan di kapal berlapis besi. Tak seorang pun di luar bisa mendengar suara di kapal atau melihat apapun. Luli berkultivasi di kabin, Mingyu duduk di sebelahnya dengan kaki disilangkan dan Yu Huashen mengemudikan kapal berlapis besi. Kapal berlapis besi itu melaju kencang. Menjelang fajar hari kedua, mereka sudah dekat dengan Kabupaten Wuling. Luli lah yang ingin datang ke sini karena ia ingin pergi ke Jurang Es. Ayo pergi. Luli dan Mingyu terbang menuruni kapal berlapis besi menuju Jurang Es. Yu Huashen tidak ikut bersama mereka. Dia meminta keluarga Yu untuk mulai mengirim pesan untuk menangkap kepala keluarga Bu. Mingyu membawa Luli dan bergegas maju. Mereka tiba di Gunung Awan Dingin hanya dalam waktu 1 jam. Berdiri di puncak, Luli merasakan luapan emosi di hatinya. 1,5 tahun yang lalu, dia sedang menarik peti mati. Dia diburu oleh serigala taji besi di lembah. Dia melarikan diri dari Zhao Rui.
Sekarang, dia telah menjadi pemimpin pasukan terbesar di Gurun Utara. Mingyu tidak membawa Luli terlalu dekat ke jurang es. Raja binatang buas itu terbunuh, tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada yang lain? Ditambah lagi, mendekat dan tidak mendekat tidak ada bedanya. Tidak ada seorang pun di Gurun Utara yang berani masuk ke dalam. Prajurit biasa pasti akan mati di sana. Bahkan Lu Renhuang tidak bisa keluar setelah dia masuk. Ayah, Ibu. Luli mengalihkan pandangan ke utara dan berkata, aku akan pergi ke Central Plains sekarang. Tolong tunggu sebentar. Aku akan segera pergi ke Mystic Armor City dan aku akan menemukan prajurit tangguh dari keluarga Lu untuk menyelamatkanmu. Keluarga Lu adalah keluarga tingkat 8, jadi aku yakin mereka pasti bisa menyelamatkanmu. Ada sesuatu? Luli tiba-tiba punya pertanyaan. Ia menatap Mingyu dan bertanya, Mingyu, 3 prajurit alam kolam jiwa akan membuat sebuah keluarga menjadi keluarga tingkat ketiga. 3 prajurit alam abadi adalah keluarga tingkat kelima. 3 prajurit alam penguasa manusia adalah keluarga tingkat ketujuh. Jadi apa yang dimiliki keluarga tingkat ke-8? 30 prajurit alam penguasa manusia? Aku tidak tahu. Mingyu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Gurun Utara adalah tempat yang sangat kecil sehingga bahkan satu prajurit alam berdaulat manusia pun merupakan hal yang besar. Aku tidak tahu rinciannya. Kurasa kita perlu mencari tahu setelah kita sampai di dataran tengah. Wah. Luli kemudian melihat ke utara sebentar. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi sekarang. Kita akan pergi ke kota Kaisar Yu dan kemudian ke kota bela diri langit. Mingyu kembali meraih Luli dan bergegas maju. Yu Huashen telah kembali dari misinya. Formasi penghambatan kapal berlapis besi diaktifkan saat ia melaju di alam liar. Namun, mereka tidak membawa kapal berlapis besi itu sampai ke kota Kaisar Yu karena jaraknya terlalu jauh. Yu Huashen mengendalikan kapal itu untuk terbang ke daerah terdekat dan kemudian berteleportasi ke kota Kaisar Yu melalui formasi teleportasi di sana. Luli tidak pergi menemui keluarga Yu setelah mereka tiba. Ia meminta Yu Huashen untuk membawanya ke ruang samping untuk beristirahat sementara Yu Huashen mengurus urusannya sendiri. Setelah gelap, Yu Huashen kembali dengan seorang prajurit. Luli meliriknya dan mengangguk. Yu Huashen adalah pria yang efisien. Kepala keluarga Bu dibawa kembali. Luli tidak berminat untuk membunuh seorang prajurit yang hanya berada di alam roda takdir. Dia melambaikan tangannya untuk meminta Yu Huashen membawa kepala keluarga keluar dan membunuhnya. Yu Huashen kemudian pergi untuk urusannya sendiri lagi. Luli dan Mingyu bermalam di kota Kaisar Yu. Saat fajar menyingsing, Yu Huashen kembali setelah menyelesaikan semua urusannya. Ayo pergi. Luli tidak ingin tinggal lama di kota Kaisar Yu. Bagaimanapun, kepala keluarga Yu sekarang adalah budaknya. Luli berteleportasi ke kota bela diri langit bersama Mingyu dan Yu Huashen. Ada banyak orang di luar formasi teleportasi kota bela diri surga. Yu Huashen pasti telah mengirim pesan kepada keluarga Zi. Zi Huanyu, kepala keluarga Zi, dan Zilian ada di sini untuk menyambut Luli dengan sekelompok prajurit. Selamat datang, Tuan Muda Lu. Zi Huanyu bersikap ramah. Ia mengobrol dengan Luli, memegang tangannya, dan menunjukkannya kepada keluarga Zi. Zi Huanyu berbicara kepada Luli dengan ramah, kepala keluarga kami sedang menunggumu. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Luli berharap dia bisa segera pergi, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Zi Huanyu dan Zilian sekarang juga. Mereka memasuki kompleks keluarga Zi dan tiba di aula besar. Seorang pria parubaya dengan paras tampan, sikap anggun, dan jubah emas tengah menunggu di sana bersama kerumunan lainnya. Dia adalah patriark keluarga Zi, Zi Huanqiao. Yu Huashen memperkenalkannya pada Luli. Luli menatap pria parubaya yang tersenyum itu, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Dulu, Luling dan dia sangat ingin bergabung dengan keluarga Zi sehingga mereka dapat menggunakan formasi teleportasi super keluarga Zi untuk berteleportasi ke dataran tengah. Namun, keluarga Zi bagi mereka di masa lalu bagaikan keluarga di surga. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke kota bela diri surga, apalagi bergabung dengan keluarga Zi. Sekarang, Luli masuk ke kompleks keluarga Zi secara terang-terangan. Patriark keluarga Zi, Raja Kerajaan Bela Diri Surga, bahkan ada di sini untuk menyambutnya secara langsung. Luli tahu bagaimana harus bereaksi ketika orang lain menghormatinya. Ia segera berjalan ke Zi Huanqiao, membungkuk dan berkata, Raja Zi, senang bertemu denganmu. Hahaha.
Zi Huanqiao tertawa. Ia membantu Luli berdiri dengan tangannya yang kuat dan berkata, "Aku sudah lama mendengar reputasi Tuan Muda Lu. Lian Erku terus membicarakanmu setiap hari setelah ia kembali dari makam Raja Naga. Akhirnya aku berkesempatan untuk bertemu denganmu hari ini. Kau benar-benar pahlawan muda dan luar biasa." Luli tanpa sadar menoleh ke arah Zilian dan kebetulan melihat tatapannya. Saat bertatapan mata, wajah Zilian memerah. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Gadis-gadis muda memimpikannya mimpi romantis dan wanita muda yang sudah menikah memimpikannya mimpi seksi. Rasa malu seorang gadis dan pesona seorang wanita merupakan senjata untuk memikat seorang pria. Hati Luli tersentuh. Ia mengalihkan pandangannya dan berdeham. Ia berkata dengan malu, "Raja Zi, kau terlalu memujiku. Aku masih muda dan masih banyak hal yang belum ku ketahui. Aku belum cukup kuat. Aku perlu belajar dari para pahlawan sepertimu, Raja Zi." Hahaha. Zi Huanqiao tertawa lagi. Tawanya keras dan kuat. Seseorang yang bisa menjadi raja benar-benar unik. Zi Huanqiao menatap Zilian dengan penuh cinta. Tiba-tiba, dia mendesah dan berkata, "Tuan Muda Lu, ku dengar kau akan meninggalkan Gurun Utara. Putriku telah menghabiskan hari-harinya dalam keputusasaan. Dia telah kehilangan semua keinginannya untuk makan dan minum. Dia bahkan tidak pernah tersenyum. Hari ini, begitu dia tahu kau akan datang, dia menjadi sangat aktif seperti kelinci. Dia bahkan tidak bisa duduk diam. Ya, seorang gadis dewasa tidak bisa dikurung di rumah. Bagaimana kalau aku membiarkannya pergi bersamamu ke dataran tengah? Ini seperti dia akan menjelajahi dunia." Luli, Yu Huashen dan sekelompok prajurit kuat dari keluarga Zi terkejut. Apa maksud Zi Huanqiao? Apakah dia mencoba menjodohkan Zilian dengan Luli? Bab 288, Kutukan. Ayah. Zilian sangat pemalu sehingga dia bisa menggali lubang di tanah dan bersembunyi. Dia melirik Zi Huanqiao dan melarikan diri. Zi Huanqiao tertawa terbahak-bahak sementara Luli merasa malu. Zi Huanqiao menepuk bahu Luli dan berkata, "Ayo pergi. Putriku pemalu. Jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi minum." Zi Huanqiao adalah orang yang sangat mengesankan. Dia bisa mengendalikan situasi apapun. Dia memimpin sementara Luli dan yang lainnya mengikutinya. Istana Kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya Luli melihat istana kekaisaran. Istana itu terasa menyeramkan namun megah. Cemerlang dan elegan, memancarkan kemegahan kerajaan. Zi Huanqiao berjalan ke meja tinggi di garis depan tempat ia dapat melihat ke bawah dari ketinggian. Kekuatan seorang raja kerajaan terlalu kuat bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Luli duduk di barisan pertama, sementara Yu Huashen dan Ming Yu berada di belakangnya. Di sisi yang berlawanan, duduk Zi Huangyu. Itu merupakan suatu kehormatan bagi Luli. Yang terjadi kemudian adalah jamuan makan yang membosankan, pujian dan bersulang. Luli mabuk tetapi dia merasa sulit untuk menolak. Dia harus menjalani acara sosial sebelum dia bisa pergi ke Central Plains. Bagaimanapun, dia harus mengambil formasi teleportasi yang dimiliki keluarga Zi untuk sampai ke dataran tengah. Menjelang siang, Luli sudah sangat mabuk sehingga Ming Yu menggendongnya keluar untuk beristirahat. Luli tidak mau memaksakan minumannya keluar dengan energi suanya. Setelah beristirahat selama 4 jam, Zi Huanyu datang lagi untuk mengundang Luli minum. Namun, Luli tidak berani minum lagi. Kalau tidak, dia tidak bisa pergi hari ini. Dia meminta Zi Huanyu untuk menunjukkannya kepada Zi Huanqiao dan berkata langsung bahwa dia ingin mengambil formasi teleportasi dan pergi ke dataran tengah. Zi Huanqiao mencoba membujuk Luli untuk tetap tinggal. Melihat Luli bersikeras untuk pergi, Zi Huanqiao tidak mengatakan apa-apa lagi kecuali meminta Zi Huanyu untuk mengaktifkan formasi teleportasi untuk Luli. Tepat setelah Luli mengucapkan selamat tinggal kepada Zi Huanqiao, Zilian datang. Wajahnya masih memerah. Dia memberanikan diri untuk bertanya, "Luli, kamu benar-benar akan pergi ke Central Plains? Maukah kamu kembali ke sini?" Luli menjawab setelah berpikir serius, "Mungkin ya, mungkin tidak." Zilian kecewa namun tidak berkata apa-apa kecuali mengangguk dan berkata, "Jaga diri baik-baik. Jaga dirimu juga, Lady Lian." Setelah mengatakan itu, Luli melangkah keluar dengan penuh tekad. Punggungnya tegak lurus seperti pedang dan langkahnya mantap. Tak lama kemudian, dia pergi. Zilian berdiri di tempatnya. Dia tampak tidak sehat. Dia tahu bahwa setelah pertemuan ini,
dia mungkin tidak akan pernah bertemu atau melihat Luli lagi. Gemerisik, gemerisik, gemerisik gelombang seorang pria bertubuh kekar berjalan mendekati Zilian. Sambil menatap ke arah yang dituju Luli, dia berkata, "Lian, jika kau menyukainya, kau harus mengejarnya. Aku pikir Luli adalah pemuda yang cukup baik dilihat dari tindakannya. Dia pantas untukmu. Tidak banyak pria seperti dia yang bisa muncul di gurun utara. Jika kau melepaskannya, mungkin tidak akan ada yang kedua." Zilian menjabat tangannya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku menyukainya atau tidak. Mungkin ini lebih karena rasa sesal. Aku menyesal tidak membawanya kembali ke keluarga Z bertahun-tahun yang lalu. Terkadang, saat kamu merindukan seseorang, tidak ada jalan kembali. Memaksakan sesuatu tidak ada artinya. Aku akan menyerahkannya pada takdir." Zi Huanqiao mengangguk pelan. Dia telah membantu Zilian menciptakan kesempatan dan menyemangatinya. Itu adalah pilihannya. Jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Alun-alun di kota bela diri langit dipenuhi orang. Mereka semua mengetahui bahwa Luli telah datang dan formasi teleportasi super akan diaktifkan. Formasi itu tidak akan diaktifkan untuk penggunaan sembarangan. Tanpa izin Zi Huanqiao, tidak seorang pun memiliki wewenang untuk mengaktifkannya. Apakah itu Luli? Dia sangat muda. Itu Yu Huashen dan itu seharusnya Ming Yu dalam topeng hantu. Dia adalah Luli. Saat Luli berjalan mendekat, terdengar suara-suara. Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Ada beberapa wanita dari keluarga kecil yang menatap Luli dengan kekaguman yang jelas. Luli sudah sangat terbiasa dengan situasi seperti ini sekarang. Dia berjalan dengan acuh tak acuh dan melangkah langsung ke dalam formasi teleportasi yang besar. Sambil menatap Zi Huanyu, Luli bertanya, "Kepala Patriark, berapa biaya untuk satu kali teleportasi?" "Tidak ada apa-apa." Zi Huanyu menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Raja kami telah berkata bahwa kami tidak dapat mengambil kristal Suan milikmu. Kami mampu membelinya. Jangan menolak." "Terima kasih, kalau begitu." Luli mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, Zi Huanyu melepaskan sejumlah energi Suan sementara beberapa patriark lainnya dengan cepat menempatkan sejumlah kristal Suan dan batu-batu khusus ke dalam formasi. Formasi teleportasi bersinar dan seluruh alun-alun berguncang. Kemudian gelombang ki dan energi yang mengerikan datang dari dalam formasi teleportasi. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke langit, semakin terang dan terang. Akhirnya, Luli, Ming Yu dan Yu Huashen menghilang ke dalam formasi teleportasi. Naga itu terbang tinggi ke angkasa. Zi Huanyu berseru setelah cahaya dari formasi teleportasi meredup, "Seberapa tinggi naga itu akan terbang? Atau apakah dia akan mati di tengah jalan? Apakah dia akan kembali? Kuharap tidak." Beberapa kepala suku mengangguk. Dari informasi Luli, dapat diketahui bahwa setiap tempat yang dikunjunginya akan mengalami penderitaan. Dia pergi ke Kabupaten Wuling dan keluarga Liu tenggelam dalam pertumpahan darah. Dia pergi ke Pulau Blood Evil dan persaudaraan Blood Evil hancur. Kemudian keluarga Su dari Pulau Goddawn hancur. Pada akhirnya, bahkan keluarga Bai menderita kemalangan karena dia dan Danau Tosan Island berlumuran darah. Naga sejati tidak bisa bersembunyi di dalam parit selamanya. Dengan munculnya naga sejati, akan selalu ada angin busuk dan hujan darah. Atau, Luli hanyalah sepotong kutukan. Para leluhur keluarga Z tentu berharap agar Luli tidak kembali dan ia dapat menghancurkan dataran tengah. Luli merasa seperti berada dalam teleportasi selamanya. Mungkin berjam-jam atau bertahun-tahun. Ia mulai pusing dan setiap detik dihabiskan dalam kesengsaraan. Luli merasa sangat mual dalam teleportasi jarak jauh semacam itu. Ini adalah pertama kalinya ia sangat membenci formasi teleportasi. Tentu saja, itu karena jiwa Luli tidak cukup kuat. Yu Huashen dan Ming Yu baik-baik saja. Waktu yang dihabiskan sebenarnya tidak selama yang dipikirkan Luli, hanya sekitar 1 jam lebih sedikit. Ketika mereka akhirnya mendarat, Luli tidak tahan lagi. Ia berlutut dan mulai muntah. Ia memuntahkan semua yang dimakannya di keluarga Z. Berdecit gelombang. Si putih kecil menyelinap keluar dari lengan baju Luli dan berteriak khawatir. Luli melambaikan tangannya untuk meminta si putih kecil kembali. Yu Huashen dan Ming Yu segera memeriksa keadaan sekitar. Mereka pernah mendengar tentang kota awan tetapi belum pernah ke sana sebelumnya. Oleh karena itu, mereka harus meningkatkan kewaspadaan mereka. Secara teknis,
Cloud City bukan bagian dari Central Plains. Itu adalah pulau besar di sebelah utara benua Central Plains. Itu adalah wilayah Hall of Peaceful Heavens, salah satu dari 4 penguasa Central Plains Utara. Siapapun dari Gurun Utara harus melewati tempat ini dan mereka harus membayar sejumlah kristal Swan ke Hall of Peaceful Heavens sebelum mereka diizinkan masuk. Keluarlah kalau kau mau muntah. Sekelompok penjaga berbaju hitam berada di luar formasi teleportasi. Salah satu pemimpin melemparkan pandangan dingin ke arah Yu Huashen dan Ming Yu dan berkata kepada Luli dengan tidak puas. Pemimpin itu baru berada di tahap awal alam abadi, tetapi dia tidak takut pada Ming Yu atau Yu Huashen. Sebaliknya, dia menatap mereka dengan mengejek, seolah-olah dia ingin menantang mereka. Tatapan mata Ming Yu menjadi dingin. Di sisi lain, Yu Huashen telah mendengar tentang kekuatan Aula Surga Damai. Dia segera membantu Luli. Pemimpin itu kemudian menatap Ming Yu dengan provokatif dan berkata dengan dingin, 100 juta kristal Swan per orang, berikan padaku. 100 juta. Yu Huashen dan Ming Yu saling memandang, merasa marah. Mereka mendengar bahwa mereka perlu membayar sejumlah kristal Swan untuk masuk ke Central Plains, tetapi seharusnya hanya 10 juta per orang. Kapan menjadi 100 juta? Apakah mereka dirampok di siang bolong? Gemerisik, gemerisik, gemerisik gelombang dari kejauhan muncul 2 orang pria. Yang lebih tua tertawa dan berteriak dari kejauhan, ha, Qin Hong, apakah kamu sangat miskin? Kamu berani memeras tamu terhormat keluarga Du kita? Akhirnya, keluarga Du datang untuk menolong mereka. Yu Huashen dan Ming Yu merasa lega. Mereka bertiga tidak akan bisa mendapatkan akhir yang bahagia jika mereka benar-benar bertarung dengan Hall of Peaceful Heavens. Yu Huashen dan Ming Yu dibebani kecemasan pada saat yang sama. Mereka mungkin bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Gurun Utara, tetapi dataran tengah tidak kekurangan prajurit yang kuat. Dengan kekuatan mereka menghadapi jalan yang bergelombang di depan. Bab 289, Paviliun Kelezatan. Saya Duran dari keluarga Du, Tuan Muda Lu. Seorang tetua di alam bangsawan berjalan menghampiri seorang pemuda. Lelaki itu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Luli dan berkata, Luli masih muntah-muntah. Dia muntah sangat parah sampai-sampai dia memuntahkan empedu. Pemuda yang berdiri di samping Duran meremehkan Luli. Duran menatapnya dengan marah dan pemuda itu mulai bersikap sopan. Apa maksudmu? Pemimpin Hall of Peaceful Heavens menatap Duran, dengan santai menangkupkan tinjunya dan melanjutkan dengan dingin, kamu adalah seorang patriark keluarga Du. Tidak dalam kekuasaanmu untuk melakukan apapun di kota awan. Sudah menjadi peraturan kami bahwa siapapun yang diteleportasi dari Gurun Utara harus membayar kami kristal Swan. Karena Patriark Duran ada di sini, aku akan memberimu diskon 50% sebagai tanda terima kasih. Setengahnya masih 150 juta kristal Swan. Yu Huashen mampu membelinya, tetapi itu akan sangat memalukan. Jika Ming Yu dan dia tidak berada di alam bangsawan, mereka mungkin akan menerimanya. Tetapi mereka cukup kesal karena seorang prajurit dari alam abadi dapat menindas mereka seperti itu. Duran tampak sudah tua dengan janggut dan rambutnya yang putih. Ia tersenyum mengejek dan menjawab, Aula Surga Damai sengaja mempermalukan kita, ya. Tai Hong, perhatikan tindakanmu. Kita mungkin akan bertemu lagi di masa mendatang. Tai Hong tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu akan memberiku kristal Swan atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambilnya. Kau, Ming Yu akhirnya kehilangan kendali atas emosinya. Ki dan energi kemarahan melonjak darinya, menyelimuti area di sekitarnya. Tai Hong kehabisan napas karena tekanan itu. Prajurit yang kuat memiliki martabat dan karakter mereka sendiri. Jika Tai Hong lebih kuat dari mereka, mereka mungkin bisa meredam amarah mereka. Namun, Ming Yu dapat menghancurkan prajurit manapun dari alam abadi. Beraninya prajurit yang lemah seperti itu bersikap begitu sombong? Tiba-tiba terdengar suara dengungan dingin. Suara itu meledak di kolam jiwa Ming Yu seperti guntur. Niat membunuh dari Ming Yu langsung mereda. Dia tampak pucat dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Keterampilan Swan, kategori jiwa. Yu Huashen merasa gugup. Seorang pendekar yang dapat melukai Ming Yu dengan dengusan pastilah seorang yang berada di alam yang lebih tinggi dari Ming Yu dan yang memahami keterampilan Swan dari kategori jiwa. Tai Rui, ekspresi Duran menjadi mengerikan. Dia berteriak, jangan melewati batas. Pria misterius itu tidak muncul. Dia hanya berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak memberikan kristal Swan, maka kami akan mengalahkanmu. Bunuh siapapun yang berani bergerak.
Baiklah, kamu menang. Duran gemetar karena marah. Cincin di tangannya berkilauan. Dia mengeluarkan cincin lain dari cincin itu, melemparkannya ke Taehong dan berkata, kami akan mengingat ini dan kami akan memastikan bahwa kamu akan membayarnya. Ayo pergi. Duran mengedipkan mata pada Yu Huashen dan Ming Yu. Yu Huashen buru-buru membantu Luli keluar dari alun-alun. Di sana terparkir 2 kereta kuda yang mereka tumpangi. Mereka bergegas keluar kota. Luli akhirnya berhenti muntah setelah mereka keluar dari kota. Ia tampak lebih baik setelah memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Berdengung. Duran mengeluarkan kapal berlapis besi saat mereka berada di luar kota. Keempatnya melanjutkan perjalanan dan terbang ke arah selatan. Tuan Muda Lu, saya minta maaf. Duran menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf, Pulau Awan adalah wilayah Aula Surga Damai. Mereka berada di level yang sama dengan keluarga Du, peringkat ke-6. Kepala aula mereka lebih kuat daripada patriark keluarga kita. Selain itu, mereka memiliki murid berbakat yang mencapai puncak alam bangsawan saat dia baru berusia 40 tahun dan dia dapat mencapai alam berdaulat manusia kapan saja sekarang. Itulah sebabnya mereka bertindak begitu arogan. Luli memaksakan senyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Du. Yu Huashen, apakah kamu punya kristal Suan? Kembalikan pada Tuan Du. Tidak perlu, Tuan Muda Lu, Anda tidak perlu melakukannya. Duran melambaikan tangannya dan berkata, Du Zeng adalah sepupuku dan dia menyuruhku untuk memperlakukanmu dengan baik dan menyelesaikan beberapa masalah untukmu. Kami yang salah sekarang karena kamu telah diganggu. Ambil saja kristal Suan sebagai caraku untuk meminta maaf. Lagi pula, itu tidak banyak untuk keluarga Du. Tolong jangan menolak. Duran sangat tulus sehingga Luli tidak ingin mengecewakannya. Luli menangkupkan tinjunya dan menatap pemuda di sebelah Duran dan bertanya, dan ini? Oh, ini cucuku, Dulun. Duran memperkenalkan. Kemudian dia menatap Dulun dan memerintahkan, Dulun, beri hormat pada Tuan Muda Lu. Duran berdiri dengan santai, menangkupkan tinjunya secara acak dan berkata, salam, Tuan Muda Lu. Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Du. Luli mengangguk pelan. Jelas, Dulun meremehkannya mungkin karena dia berasal dari alam rendah dan tidak memiliki sopan santun seperti Tuan Muda dari keluarga terhormat. Luli tidak mempermasalahkannya sedikit pun. Ia menoleh ke Duran dan bertanya, Tuan Du, kemana kita akan pergi? Dan, dapatkah Anda memberi saya peta Central Plains? Tentu. Cincin di tangan Duran menyala saat dia mengeluarkan peta. Dia menjelaskan, kita sekarang berada di atas Pulau Awan dan terbang menuju kota dan di dataran tengah tempat markas kita berada. Tuan Muda, silakan luangkan waktu di kota dan kemudian kami akan membawa Anda ke kota terbesar di dataran tengah utara, Kota Kelezatan. Anda akan naik kapal berlapis besi besar dari Kamar Kelezatan dan terbang ke Kota Raungan Surga. Di sana, Anda perlu naik kapal berlapis besi lain sebelum Anda dapat tiba di wilayah lapis baja mistik. Luli melirik peta dan memperoleh pemahaman sepintas tentang Central Plains. City of Delicacy adalah kota utama di Central Plains Utara, dan City of Heaven's Roars adalah kota utama di timur laut Central Plains. Keduanya merupakan wilayah keluarga kerajaan. Luli bertanya setelah berpikir sejenak, Tuan Du, ku dengar keluarga Du adalah salah satu dari 4 penguasa di wilayah utara dataran tengah. Apakah kota makanan lezat juga termasuk di antara keempatnya? Dulun memasang senyum mengejek sementara Duran memaksakan tawa dan berkata, Tuan Muda, Anda hanya tahu setengah cerita. Cerita 4 penguasa itu hanya gosip. Saya lebih suka menyebut kami 4 bos yang tidak penting. Penguasa sejati dataran tengah utara adalah Pavilion Kelezatan, keluarga peringkat 8. Keluarga Du hanya peringkat 6. Beraninya kita bersaing dengan mereka? Sambil menunjuk ke peta, Duran melanjutkan, seluruh Central Plains Utara adalah wilayah pengaruh Pavilion Makanan Lezat, sebuah keluarga kerajaan. Keluarga Du, Aula Surga Damai, Keluarga Qin, dan Aula Neraka adalah 4 kekuatan terkuat di bawah kekuasaan Pavilion Makanan Lezat. Itulah sebabnya kami disebut sebagai 4 penguasa. Di Central Plains Utara, Pavilion Makanan Lezat adalah yang tertinggi dan kami hanyalah 4 adipati di bawah seorang kaisar. Luli mengerti. Yu Huashen sudah tahu sedikit tentang situasi ini. Ming Yu adalah satu-satunya yang bingung dan bertanya, apakah tidak ada keluarga atau kekuatan tingkat 7? Ada. Duran menjawab, ratusan tahun yang lalu, ada 2 dari mereka, tetapi kemudian kedua pasukan itu pecah menjadi perang.
Akhirnya, salah satu dari mereka hancur sementara yang lain diturunkan menjadi peringkat ke-6 karena banyaknya korban, alias Hall of Peaceful Heavens. Luli terkejut. Dia bertanya, pavilion makanan lezat tidak melakukan apapun? Haha. Duran tersenyum, mengelus jenggotnya dan berkata, Tuan Muda, Anda tidak tahu tentang Dataran Tengah. 12 keluarga kerajaan adalah kaisar tertinggi di Dataran Tengah. Selama mereka tidak marah, maka mereka tidak akan khawatir tentang pertikaian yang terjadi di antara keluarga-keluarga yang berada dalam kendali mereka. Selain itu, bahkan ketika pasukan luar melawan pasukan mereka, mereka tetap tidak akan melakukan apapun. Selama kepentingan mereka tetap utuh, tidak ada warga sipil yang terbunuh dan aturan mereka tidak dilanggar, mereka tidak akan ikut campur. Luli dan Mingyu saling berpandangan, tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Wajar saja jika 12 keluarga kerajaan tidak akan melakukan apapun saat pasukan mereka sendiri saling bertempur. Namun, mereka tetap tidak akan bertindak saat pasukan luar menyerang pasukan mereka. Seperti ketika Su Chen menyerang Pulau Blood Evil, tidak apa-apa jika keluarga Bai tidak melakukan apa-apa. Namun ketika keluarga Yu menyerang Pulau Blood Evil atau Pulau God Down, keluarga Bai harus mengambil tindakan. Jika tidak, siapa yang akan diyakinkan oleh pimpinan keluarga Bai? Dataran Tengah lebih kacau dari yang kukira. Luli menghela napas. Jadi sepertinya formasi teleportasi adalah cara yang lebih aman, tetapi di mana dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal Suan? Bab 290, munculnya kembali peti mati Raja Naga. Pulau Awan tidak jauh dari Central Plains. Perjalanan hanya memakan waktu beberapa jam, tetapi akan memakan waktu setengah hari lagi dari perbatasan Central Plains ke kota Dan. Setelah mendengar penjelasan Duran, Luli memahami situasi di sisi utara Central Plains. Luli tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain terbang ke Dan City dan beralih ke kapal berlapis besi di City of Delicacy. Luli memberitahu Duran bahwa identitasnya tidak boleh diungkapkan dalam keadaan apapun dan bahkan keluarga Du tidak boleh mengetahuinya. Tidak seorang pun tahu seberapa jauh mereka dari kota Mystic Armor. Bagaimana jika musuh lama Luren Huang mendatanginya setelah identitasnya bocor? Duran langsung berjanji bahwa hal itu bisa dilakukan. Selain dia, Duran, dan beberapa tokoh penting keluarga Du, dia tidak akan memberitahu siapapun. Mereka akan pergi ke kota dan dengan cara yang sederhana dan kemudian pergi dengan cara yang sama. 6 jam kemudian, ada tanah terbuka di depan mereka. Setelah memasuki tempat itu, Luli tiba-tiba merasakan udara lebih segar. Dengan baik, Luli keluar dari kabin, melihat ke arah selatan dan mencoba merasakannya dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan bertanya kepada Duran, Tuan Du, Suan Qi di sini jauh lebih dalam. Ya. Duran mengangguk dan berkata, 2 kali lebih dalam dari gurun utara. Ruang di sini 3 kali lebih stabil dari sana. Kecepatan prajurit juga melambat di sini. Kau bisa mencobanya. Oh, Luli penasaran. Dia melompat maju ke geladak. Dia mencoba keterampilan Suan penampakannya dan geladak itu dipenuhi bayangan yang dia buat. Itu benar. Luli muncul kembali di hadapan semua orang. Ia mengerutkan kening karena tidak terbiasa dengan kecepatannya yang 2 atau 3 kali lebih lambat. Suara mendesing. Mingyu terbang keluar dari kapal berlapis besi, mendarat di tanah, lalu melompat ke pegunungan di kejauhan. Kemudian, ia melepaskan manik kehidupannya dan terbang kembali. 2 kali lebih lambat. Mingyu mengangguk dan berkata dengan dingin. Yu Huashen melakukan hal yang sama, bukan karena dia tidak percaya pada orang lain, tetapi karena dia perlu membiasakan diri dengan situasi di Central Plains. Jika akan terjadi perkelahian, dia dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi tersebut sehingga dia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Yu Huashen kembali setelah beberapa saat dan mengangguk setuju. Luli hampir pulih. Mereka akan tiba di kota dan dalam waktu singkat, jadi Luli tetap di dek untuk menikmati pemandangan daripada masuk ke kabin. Dulun kembali ke dalam setelah beberapa saat. Dia jelas seorang playboy, sombong, dan penuh percaya diri. Namun, dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Dia tampak sangat muda. Dia mungkin baru berusia awal 20-an, tetapi dia sudah berada di puncak alam roda takdir. Dia pasti seorang jenius berbakat dari keluarga Du. Tidak sulit untuk memahami bahwa dia meremehkan Luli, seorang pejuang yang baru saja mencapai alam kolam jiwa. Memang, Luli baru berusia 16 tahun, tetapi ia memiliki karakter yang tenang.
Pola pikirnya juga berbeda dari kebanyakan pemuda. Ia tidak mempermasalahkan tindakan Dulun sedikit pun. Ia berdiri di geladak, menatap ke kejauhan, memikirkan janji-janji yang terkandung di masa depannya. Kembali ke keluarga Lu, mencari asal-usulnya dan bertemu kakek dari pihak ayah. Lalu ia bisa meminta prajurit keluarga Lu yang kuat untuk menyelamatkan orang tuanya dan mendapatkan Luling kembali. Saat memikirkan reuni keluarga dan bertemu orang tua yang tidak pernah ia lihat, Luli dipenuhi dengan kegembiraan. Di bawah pengaruh Luling, Luli tidak pernah menyalahkan orang tuanya. Kemudian, ketika mengetahui bahwa ayahnya terjun ke jurang es untuk menyelamatkan ibunya, Luli justru bangga memiliki ayah seperti ini. Ada kota. Apa itu kota Dan? Setelah beberapa saat, Luli melihat sebuah kota besar yang tampak dari kejauhan. Ia menoleh ke arah Duran dengan terkejut dan Duran menjelaskan, ini adalah Kabupaten Yun, hanya sebuah kabupaten biasa. Daerah. Luli dan Mingyu berkedip. Daerah itu lebih besar dari kota daerah di Gurun Utara. Itu sama besarnya dengan kota bela diri langit. Lalu seberapa besar 12 kota besar di dataran tengah? Tuan Muda Lu, apakah Anda ingin jalan-jalan di kota? Duran bertanya. Luli tidak dalam suasana hati seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya. Duran mengendalikan kapal berlapis besi untuk berputar ke samping dan melewati daerah itu dengan tenang. Setelah itu, Duran menambahkan, Tuan Muda Lu, kita memiliki suku, daerah, kota prefektur, kota wilayah, dan kota-kota besar. Hanya ada 12 kota besar dan lebih banyak lagi kota wilayah. Tentu saja, kekuatan yang dapat menduduki kota wilayah harus berada di atas peringkat ke-6. Oh, begitu. Ada penambahan kota prefektur. Selain itu, polanya mirip dengan Gurun Utara. Dataran tengah terlalu luas sehingga ada struktur kota prefektur. Terbang maju selama 4 jam lagi, kapal berlapis besi melewati banyak suku, daerah, dan satu kota prefektur. Mereka bertemu dengan banyak kapal berlapis besi lainnya dalam perjalanan mereka. Di Gurun Utara, kapal berlapis besi jarang ditemukan, tetapi tidak sebanyak di dataran tengah. Luli bahkan melihat sebuah suku terbang ke langit. Suku itu sangat besar dengan populasi sedikitnya ratusan ribu orang. Tuan Muda Lu, jangan meremehkan suku-suku itu. Setelah mereka melewati suku lain, Duran berkata, dataran tengah memiliki banyak ras khusus. Mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar dan lebih suka hidup sendiri di suku mereka. Terkadang, dalam suku dengan populasi puluhan ribu, pemimpin suku bisa berada di alam berdaulat manusia dan lebih dari selusin prajurit di alam bangsawan. Luli dan 2 orang lainnya terkejut. Ras khusus memiliki cara dan keterampilan unik yang membuat mereka paling sulit dihadapi. Misalnya, ras Cian Phoenix memiliki kecepatan yang mengerikan dan ras Mammoth memiliki kemampuan bertahan yang paling kuat. Menyinggung ras seperti itu akan lebih fatal daripada menyinggung beberapa keluarga besar. Wus gelombang, wus gelombang. Tiba-tiba, dari arah timur terdengar suara-suara keras. Kemudian beberapa kapal berlapis besi terbang keluar. Duran menoleh, terkejut. Dia bergumam dengan bingung, keluarga Qin? Apa yang mereka lakukan di sini? Suara mendesing. Dari arah timur terdengar 2 suara lagi. Kemudian 2 titik hitam muncul. Yu Huashen dan Mingyu bersiap untuk bertarung karena mereka melihat kedua orang yang datang itu berada di alam bangsawan. 2 garis kekuatan psikis datang dan menghilang. Kedua prajurit alam penguasa mulia itu berbalik dan terbang ke barat. Geng Qin, Qin Yu. Duran bahkan lebih penasaran. Mereka berada di wilayah keluarga Du. Biasanya, prajurit keluarga Qin tidak akan ada di sini. Ledakan. 300 mil ke arah barat, sebuah detonator sinyal besar meledak di udara. Duran mengubah ekspresinya dan berteriak, itu adalah sinyal darurat untuk meminta bantuan keluarga Du. Apa yang terjadi? Biasanya, detonator sinyal semacam ini tidak akan digunakan. Jika itu terjadi, pasti ada sesuatu yang serius terjadi. Para prajurit keluarga Du pasti akan datang saat mereka melihat ini. Duran sedang bergulat. Luli ada di sini. Misinya adalah membawa Luli ke kota Dan. Bagaimana jika terjadi sesuatu saat dia membawa Luli? Di sisi lain, Duran khawatir karena itu adalah sinyal penyelamatan. Luli memikirkannya dan berkata, Tuan Du, pergilah dan periksa. Apa yang bisa terjadi di wilayahmu? Mungkin kita tidak bisa terlalu dekat. Oke. Duran merenungkannya dan dia yakin tidak akan terjadi apa-apa di wilayah keluarga Du.
Dia segera mengendalikan kapal berlapis besi untuk terbang ke barat dengan kecepatan tinggi. Kapal berlapis besi itu melaju kencang. Dalam waktu 2 batang dupa yang dibakar, mereka telah menempuh jarak 300 mil. Sebelum mereka tiba di tempat detonator sinyal meledak, 2 orang terbang mendekat. Duran melihat ke arah mereka dan berkata, "Mereka adalah pengintai keluarga kita." 2 orang pendekar dari alam roda takdir terbang mendekat, berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Patriark 12, tuan-tuan. Apa yang terjadi? Mengapa kau menggunakan sinyal darurat?" tanya Duran. Salah seorang pengintai menjawab, "Ada peti emas besar di pegunungan sana. Di peti itu, ada senjata kelas suci. Pasti ada beberapa harta karun berharga di sana. Para prajurit keluarga Qin menemukannya terlebih dahulu dan sekarang mereka mencoba untuk mengambilnya. Jadi kami memanggil semua prajurit kuat dari keluarga kami ke sini untuk memperjuangkannya." Peti mati emas. Ada senjata kelas suci? Mata Luli berbinar dan dia tercengang. Mungkinkah itu peti mati Raja Naga yang terbang menjauh dari makam Raja Naga?